Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, podcastnya Stiken Blitar. Satu-satunya kampus yang punya podcast di Blitar Raya. Seperti biasanya dan seperti podcast sebelumnya, kita mengundang narasumber yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan Bapak dari Desa Bangle. Ini bapaknya keren ya guys. Bapaknya keren, masih muda juga. Jadi kita nanti akan membahas seputar Desa Bangle. Apa saja yang dimiliki Desa Bangle? Kalau main ke sana kita kemana nih? Terus kita kalau ke sana beli apa? Oleh-olehnya buat dibawa pulang. Terus teman-teman yang rumahnya Bangle, wah aku sebagai warga Bangle, enaknya di Bangle itu gimana? Oke, kita akan bincang-bincang bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita. Monggo Bapak, mungkin tak kenal maka tak sayang nggih. Mungkin diperkenalkan Bapak sinten, terus mungkin sedikit tentang Desa Bangle. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami sampaikan kepada podcast Stiken ya, yang telah mengundang kami untuk berdialog atau berkomunikasi, diskusi untuk hari ini terkait dengan Desa Bangle. Perkenalkan, nama saya Mukhlasin, saya Kawruh Perencanaan di Desa Bangle. Biasa atau akrab dia panggil Ayin. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili Bapak Kepala Desa Bangle karena pada pagi hari ini beliau tidak bisa hadir pada kegiatan hari ini dikarenakan ada kegiatan dengan warga. Jadi sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit tentang Desa Bangle. Desa Bangle itu letaknya ada di Kanigoro ya. Di Kanigoro itu mungkin semua sudah tahu lah. Itu adalah ibu kota dari Kabupaten Blitar. Dan di desa kami ada 5 dusun. Yang pertama dusun Bangle sendiri, dusun Kerajaan Bangle, kemudian ada dusun Pakel, ada juga dusun Semanding, kemudian dusun Gondoroso dan dusun Koripan. Di wilayah kami ada 45 RT, jadi cukup luas, cukup luas sekali, membentang dari Kanigoro sampai dengan Kecamatan Garum. Itu. Kemudian untuk jumlah penduduk kurang lebih hampir 9.000, ada 8.900 sekian. Seperti itu. Jadi banyak sekali tanggungan kami ya. Jadi yang pertama ngurusi wilayah yang begitu banyak, yang kedua penduduk yang begitu banyak juga. Dan kemudian sebagian besar penduduk dari warga kami adalah petani ataupun sebagai buruh atau pekerja serabutan. Ada juga yang sebagai pedagang, wira swasta, terus kemudian aparatur sipil negara, mungkin itu. Terus kemudian lagi ada sedikit yang perlu kami sampaikan di awal ini, bahwasannya Desa Bangle itu mempunyai pasar ya, mempunyai pasar desa, pasar Surya Desa Bangle. Nah, itu yang menjadi salah satu cara kami pemerintah Desa Bangle untuk menumbuhkan ekonomi khususnya di masyarakat Desa Bangle. Nah, mungkin itu sebatas profil ya, sedikit profil yang kita sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dilanjut. Kita ngobrol santai aja Pak ini. Jadi kurang lebih Bangle itu sangat luas dan penduduknya juga banyak ya Pak ya. Sejauh ini misal kita mau main ke sana, ini apa nih destinasi yang kira-kira anak muda bisa datengin gitu ke Desa Bangle-nya? Nah, kalau ngomongin mungkin yang menarik dari Desa Bangle, sebenarnya kita pun juga masih mencari, kita berusaha mencari. Nah, cuma ada beberapa ikon ya yang mungkin itu dari Desa Bangle. Yang pertama ada yang saya sampaikan tadi ya, ada pasar ya, ada pasar sore tadi. Itu kalau bulan puasa, bulan puasa itu ramai banget. Jadi setiap bulan puasa mulai
perkiraan jam 3-an lah atau setelah asar. Itu di sana itu penuh sekali sampai jalan itu macet karena saking ramenya orang untuk berdagang dan berjualan, terutama takjil ya. Kalau puasa memang seperti itu. Terus kemudian yang kedua, di desa kami ada yang namanya semacam warung makan ya. Warung makan itu nuansanya nuansa klasik. Cuma tapi itu milik swasta. Itu ada di barat kantor desa Bangli. Itu. Oh, utara jalan itu. Utara jalan yang dulu orang kenal namanya Biang Kuprak, yang terkenal Biang Kuprak. Tapi sekarang sudah beda manajemen, kemudian beda lah, semuanya sudah beda, sudah tidak seperti dulu lagi, kayak gitu. Kalau untuk yang lain dari kami pemerintah Sabang itu berusaha membuat sebuah ikon yang benar-benar milik desa, yaitu sebuah tempat wisata edukasi ya. Wisata edukasi yang ada di selatan Pasar Desa Bangli. Cuma sampai hari ini belum bisa terwujud karena mungkin anggaran pendanaan kita yang tidak mampu untuk membuat atau membangun konsep wisata itu. Kemudian mungkin SDM juga dari kami yang belum maksimal. Nah, usaha lain yang kita lakukan yaitu kita menggandeng pihak ketiga untuk kita kerjasama dengan pihak ketiga membangun tempat wisata tersebut. Mungkin itu. Ya, siap. Bapak Ayin iya, Mas Aja. Kita manggilnya Mas Ayin. Iya, ini Bapak Kaur Perencanaan Desa Bangli. Nah, begitu seputar Desa Bangli, tempat destinasinya ada yang tadi dijelaskan Pasar Bangli. Itu dulu juga saya pernah ke sana, Pak. Jadi setiap momen Ramadan itu luar biasa rame, penjualnya banyak, luar biasa pokoknya. Nggak kalah sama yang di kota. Nggak kalah. Rame, terus mau beli apa aja ada. Mulai dari makanan, minuman, makanan ringan, semuanya ada. Terus untuk Biang Kuprak itu saya dulu juga pernah ke sana. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Itu sempat sebentar mampir ke sana. Memang tempatnya luas ya, Pak. Nuansanya nuansa klasik banget. Tapi asik buat spot foto juga. Bagus sekali ya, keren. Terus ini kan karena sudah ada destinasi kegiatan untuk Desa Bangli, biasanya juga ada kayak ada senam gitu ya, Pak, di sana. Di pasar kalau itu. Senam itu di pasar setiap 1 minggu sekali, kadang 1 minggu 2 kali. Itu senam lansia ya. Senam lansia. Jadi untuk lansia di Desa Bangli, selain di pasar, kita juga ada senam kok ya. Jadi di pasar itu memang ada setiap 2 minggu sekali, 1 minggu 2 kali. Terus kemudian di tiap-tiap posyandu ya, di posyandu lansia itu kita juga adakan senam setiap pagi. Jadi 1 bulan sekali di posyandu lansia supaya mbah-mbah kita ya, mbah-mbah kita itu juga tetap beraktivitas, bisa keluar keringat. Di samping mereka juga cek kesehatan, kita kasih makanan yang bergizi ya, PMT itu. Kita kasih senam juga, kayak gitu. Bangli itu rame ya, Pak. Saya sering lewat sana itu setiap weekend kayaknya selalu sering ada acara. Iya, di pasar ya. Iya, di pasar itu kayak spotnya di Bangli itu kayak di situ. Mau ada pasar malam, ada kegiatan-kegiatan senam, sering di situ. Makanan juga banyak di situ. Kalau sore kulinernya luar biasa. Lajeng setelah kita jalan-jalan ke pasar nih ya, Pak ya. Kira-kira kita produk pasar atau mungkin warga masyarakatnya yang punya produk unggulan, home industri mungkin seperti itu. Ibu-ibu atau apa yang mereka kreativitasnya mungkin. Kira-kira apa? Banyak kok ya. Oh, banyak. Yang kita tahu banyak. Sebagian ada di Dusun Koripan.
Di Dusun Koripan itu ada semacam home industry untuk pembuatan seperti kayak jeriping, sale, terus dari pisang, dari bote, terus makanan ringan yang lainnya. Kemudian ada juga yang opak gambir. Di Dusun Semanding itu ada yang produksi opak gambir. Terus ada lagi yang sudah lumayan besar ya, itu ada semacam pabrik roti di Dusun Semanding. Itu karyawan sudah banyak kok, ada 10 lebih. Roti apa ya? Roti rasanya gurih, ada manisnya, ada coklatnya. Kue kering. Iya, kue kering. Tapi kita jual di toko-toko. Kita di packing rapi, kemudian ditaruh di toko-toko kayak gitu. Bisa buat oleh-oleh juga. Ya bisa. Terus ada lagi yang anak muda ya, anak muda yang kreatif. Itu salah satunya adalah dari cek ya, kalau nggak salah namanya. Iya. Dia itu buat semacam kayak kalau semisal nih kita punya hajatan, dia siapin kuenya, dia bisa siapin cateringnya, dia bisa siapin tumpengnya. Terus kalau adik-adik kita ulang tahun, dia juga menyediakan kue tarnya kayak gitu. Terus ada lagi kok yang dipakel, itu malah anak laki-laki, cowok ya, jualnya kayak gitu juga, namanya itu khosid. Dia itu juga kreatif. Kemarin kita beli kue itu dari dia, cowok, dia yang buat. Kan jarang ya, kalau biasanya kalau kue itu cewek atau ibu-ibu itu, ini cowok. Ini cowok. Tampangnya tuh sangar, cuman dia itu kreatif, pinter masak. Iya, pinter masak kayak gitu. Di Semanding juga ada, namanya kalau Semanding saya lupa ya, itu ada di RT 4 RW 9 di Semanding. Itu rumahnya Sultan Musola. Nah, dia itu cewek tapi ya, cewek. Dia itu juga rajin kok, dia juga kreatif. Itu sering posting kayak semacam tumpeng, semacam kayak kue buat seserahan. Itu ada. Artinya ketika kita dari warga Bangle, semisal kita nggak pengen mengeluarkan uang kita ke desa lain, ke wilayah itu bisa. Jadi berputar di desa Bangle itu bisa. Mungkin cuma kadang bahan baku yang baru kita agak kesulitan. Tapi kalau untuk produk-produk untuk setiap hari, mulai dari rumah tangga sampai mungkin kita hajatan ya, itu cukup di desa Bangle, sudah cukup, nggak perlu ke yang lain. Apapun eventnya cover sama desa Bangle, karena warganya kreatif, banyak sekali yang kayak gitu. Keren ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Meskipun banyak kekurangannya, tapi ada kelebihannya juga kok. Keren Pak. Dengan warga yang mungkin kompak, terus gotong royong, apalagi anak mudanya yang kreatif itu luar biasa. Nah, mungkin perlu kami sampaikan ya, di Desa Bangle itu ada banyak sekali organisasi kepemudaan. Ada mungkin yang keagamaan dari Banomnya NO ya, ada Ansor, Ibnu, Muslimat, kemudian dari kelompok lingkungan ya, lingkungan. Itu yang ada beberapa sih yang sangat eksis sampai hari ini. Salah satunya itu ada di Dusun Bangle, namanya Banteng. Itu dari sekumpulan anak-anak muda. Dia membangun organisasi itu atas dasar kepedulian sosial. Jadi contoh kayak gini. Sukarela. Jadi contoh kayak gini. Kemarin teman-teman dari Banteng bersama dengan Pak Amitwo tentunya ya, selaku kepala dusun dan RT, itu menginisiasi kegiatan pawai miniatur. Nah, sekarang lagi ngetren. Nah, tapi yang bikin kita salut itu kegiatan itu untuk kegiatan lingkungan, hasil donasinya untuk kegiatan lingkungan, bukan untuk pribadi atau kelompok enggak, tapi untuk masyarakat di Dusun Bangle. Nah, jadi kayak gitu. Terus tinggi. Terus kemudian kalau ada
warga ya, mungkin khususnya Bangle ya, Iya. dusun Bangle ya, karena yang saya contohkan tadi adalah dari pemuda Bangle, Bangle Tengah. Nah itu semisal ada warga yang rumahnya rusak, nah dia langsung gerak cepat kerjakan itu tanpa disuruh, datang dari hati nurani kayak gitu. Dan masih banyak lagi sih kegiatan-kegiatan dari anak muda yang di bidang sosial masih ada lagi kok, nggak hanya di Bangle, di Pakel ada, di Semanding juga ada, di Koripan, Gondoruso juga ada seperti itu. Berarti nggak rugi punya anak muda ya Pak? Ya nggak rugi, karena mereka benar-benar luar biasa sekali mereka itu. Ada organisasinya, ada, jiwa sosialnya juga tinggi. Kalau untuk misalnya nih Pak ya, kita kan lagi-lagi ini yang namanya Stiken sekolah ekonomi. Nah, kira-kira anak-anak muda di Desa Bangle itu banyak yang anak kuliah atau bekerja atau mungkin rata-rata masih sekolah gitu. Nah, kalau hari ini ya, yang kita tahu, sebatas kita tahu saja, dari anak-anak muda kita yang kuliah itu sudah banyak yang kuliah. Entah di bidang pendidikan, terus kemudian di ekonomi, ada mas sudah banyak kok. Beda dengan dulu ya, kalau dulu masih sedikit karena mungkin ekonomi yang belum mencukupi untuk itu. Tapi untuk hari ini sudah banyak kok yang sudah kuliah seperti itu. Karena kita kaum milenial dan sekarang media sosial kan luar biasa ya Pak. Tuh. Ada TikTok, ada IG, ada Facebook. Itu kan benar-benar buat ajang mereka berkreativitas. Contohnya kalau ada kegiatan desa, kan bisa promosi lewat IG, lewat TikTok. Itu kan follower dan viewernya luar biasa banyak dan menghasilkan uang juga. Biasanya gitu. Dengan kegiatan itu misalnya Pak ya, kita kan juga punya kampus kita Stiken itu juga punya produk yang namanya galeri investasi. Itu belajar saham di pasar modal. Pernah dengar Pak? Belum pernah kayak ya. Belum ya? Belum pernah kayak. Misalnya nih Pak ya, entah mungkin lain hari kapan ya kita main ke sana, ketemu sama anak-anak mudanya Bangle lah ya. Kita belajar saham bersama. Kalaupun minta didatangkan narasumber dari Bursa Efek Indonesia kita juga bisa. Ya sekalian organisasi, sekalian kita belajar saham, istilahnya gitu. Iya, kayak itu kita sangat membutuhkan ya. Karena contoh nih kalau yang dari IPNO ya, dari IPB IPNO, IPPNO. Nah, rata-rata dari mereka itu masih usia sekolah SMA atau perguruan tinggi. Nah, jadi ketika usia di situ, dia itu kan kalau kita ngomongin ekonomi mereka pasti masih minta ke orang tua sebagian. Terus ya untuk menunjang atau mungkin bekal dia mereka untuk tahun-tahun berikutnya, mungkin alangkah baiknya ya kita ajak. Iya seperti itu. Cari waktu ya Pak. Cari waktu. Kumpul sama anak muda, kita sekolah saham bareng. Ya berapa mungkin disihkan berapa, nggak perlu banyak kok. Ya cuma sedikit, nanti hasilnya kita lihat progresnya gitu. Karena masih asing lah masih asing ya. Masih asing kayak masih asing ya, atau mungkin saya sendiri nggak tahu ya. Karena kemarin ada beberapa berita yang luar biasa tentang saham, jadi mungkin banyak orang yang masih takut, mungkin masih mikir-mikir nanti dibohongi atau gimana atau bodong, takutnya nanti gitu. Tapi kita punya narasumber yang luar biasa yang terpercaya juga nanti misalnya. Gitu. Nanti kalau ada waktu mungkin ya kita main ke sana ya Pak ya. Kita sampaikan ke jadi, teman-teman. Di Bangle itu punya destinasi tempat wisata. Kayak pasar itu ada bazar takjil, terus kita juga kalau ke sana bisa beli oleh-olehnya kayak Pak Gambir, banyak. Terus kayak keripik-keripiknya itu Pak sama kue. Itu kalau mereka punya usaha seperti itu berarti apakah kelompok atau mandiri perorangan? Mandiri ya. Mereka itu mandiri, modal dari mereka kemudian dipasarkan. Cuma ada sih beberapa dari mereka itu yang sudah membentuk komunitas.
kayak semacam komunitas Asmamin, Asosiasi Makanan dan Minuman. Asmamin. Ya, itu mereka sudah membentuk komunitas seperti itu. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu, kalau ngomongin UKM ya, mungkin terkait juga dengan kayak izin PIRT. Nah, kemarin bulan berapa ya, saya lupa. Itu ada kegiatan dari Bupati Blitar, OVO, One Village One Product. Nah, di situ banyak sekali dari pelaku UKM itu yang antusias untuk mengurus legalitas mereka. Jadi saya yakinlah di Bangli itu sudah banyak yang legalitasnya itu sudah banyak. Terus ada lagi yang sudah mengurus izin halal. Sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Itu sudah banyak juga. Seperti itu. Oh, satu lagi yang harusnya saya sampaikan di awal ya, terkait dengan program desa. Itu kita itu ada kegiatan semacam jerukisasi lah. Jerukisasi gitu bahasa kita, jerukisasi. Iya. Jadi setiap rumah itu kita tanamin 2 pohon jeruk nipis. Jeruk nipis. Kemarin ada kurang lebih hampir 5 ribuan lah. Di setiap rumah itu kita kasih 2 di hampir semua warga Bangli yang mempunyai lahan. Jadi kita tanamin. Nah, tapi untuk pengelolaan jeruk itu kita bersama-sama dengan masyarakat. Kita bantu bibitnya, kita bantu pupuknya. Nanti untuk mungkin semacam kayak hama atau perawatan pohon seperti mangkas-mangkas pohon itu bisa dibantu dari masyarakat yang punya pohon tadi. Terus kemudian nanti untuk penjualan nanti dikoordinir oleh desa. Sebenarnya untuk permintaan yang masuk ke kita itu ke desa Bangli ya, info dari kepala desa itu sudah banyak. Cuma karena jeruk kita yang masih belum berbuah karena masih ini tahun kedua, tahun kedua. Jadi masih belum bisa maksimal. Iya, belum berbuah. Belum berbuah. Lama ya Pak untuk dia panen kayak itu. Lama. Ini kan masih tahun kedua, jadi masih 1,5 tahun lah. Jadi memang belum waktunya panen, belum waktunya berbuah. Jeruk nipis ya Pak? Jeruk nipis itu banyak itu ya, kurang lebih kita tanam itu ada 5 ribuan. 5.000 pohon? Iya. Berarti semua dusun kena? Semua dusun kena, hampir semua warga juga kena. Hampir semua rumah kena. Gitu. Luar biasa. Itu ya salah satu usaha dari Desa Bangli, dari masyarakat Bangli juga untuk meningkatkan ekonomi. Itu salah satu saja. Ya gitu. Kalau sudah kompak itu kan enak, nanti ada dananya agak ringan kalau ada kegiatan misalnya mungkin ya Pak. Jadi kadang itu warga kan kalau ada kegiatan misalnya tarian gitu kan kadang berat. Kalau sudah punya kas kan ya enak gitu, mau bikin acara apa jangan. Apalagi anak mudanya banyak yang suka rela bikin acara kan enak itu. Boleh juga kalau mau main kesini Pak, anak mudanya main-main kesini juga boleh. Ini kan kemarin sempat juga ada pandemi ya Pak. Itu apakah Desa Bangli itu bisa survive? Maksudnya karena kita suruh di rumah, kita kan butuh hidup ya Pak. Terus kalau kena pandemi kemarin kira-kira warganya banyak yang mengeluh ya, otomatis mengeluh ya Pak ya. Kalau nggak mungkin, kita aja yang mungkin orang yang ikut negara mungkin juga ngeluh, tapi kalau misalnya petani kan masih bisa jalan. Mungkin kalau pedagang-pedagang itu ngafarnya gimana Pak itu dulu? Nah, gini, kalau kita ngomong pandemi COVID-19 itu memang dampaknya luar biasa, luar biasa. Sebagian masyarakat juga terkotak-kotak, ada yang pro, ada yang wah COVID ini settingan dan lain-lain. Nah, itu. Nah, tapi
Tapi secara dampak ekonomi itu sangat luar biasa juga. Nggih. Terutama yang kayak pedagang ya. Ya. Terutama pedagang. Karena pedagang itu mau nggak mau dia harus keluar rumah. Ya. Untuk beli bahan lah, untuk menjual barang lah. Sementara untuk konsumen nggak boleh keluar rumah. Nah, itu dia. Pembeli pedagang juga nggak boleh keluar rumah. Akhirnya ya ekonominya pasti Iya, menurun. iya. Pasti menurun. Tapi setelah pandemi kan Sudah bangkit lagi itu sekarang di juga. tahun-tahun pertama ya. Kayak tahun pertama itu memang sangat terasa. Kita yang di desa pun juga sangat merasakan dampak ya. Ya, Sangat semuanya merasakan kayaknya dampak. Pak. Satu Indonesia. Satu Indonesia. Ya, merasakan dampaknya itu. Iya. Cuman kan setelah kita bangkit, pandemi berakhir, kita bisa Iya, sudah mulai lagi. Sekarang semuanya sudah normal. Dan alhamdulillah di Bangli juga sudah rame lagi. Alhamdulillah rame lagi. Pasarnya Ramadan juga rame luar biasa. Wah, kalau Ramadan memang luar biasa. Nggih, itu momen yang luar biasa Luar nih Pak. biasa. Nah, ini saran, tips ya Pak. Mungkin buat yang muda-muda ini, Iya. anak-anak muda, kira-kira apa nih kalau mau bisa kreatifnya lebih ditingkatkan itu? Kalau di Bangli ada pelatihan mungkin Pak? Mungkin Kalau untuk pelatihan warga-warga ada yang lah, ada. Kayak kemarin untuk PKK itu pembuatan makanan olahan. Itu ada 2 kali. Cuma ya pesertanya nggak terlalu banyak lah ya. nggak terlalu antusias. Nggak terlalu karena memang kemampuan kita cuma menghadirkan sedikit. Kalau 20 orang lebih sih. Oh, ya banyak dong Pak. Iya. Banyak kalau 20. Itu 2 kali. Mengingat desa itu kan Iya. banyak kalau 20 pesertanya. Hampir setiap tahun kita ada kegiatan seperti itu. Membimbing warga untuk Tahun kemarin kita ada semacam pembuatan sablon. sablon. Ya, sablon untuk kaos. Itu ada. Cuma ya itu kendalanya nggak banyak yang. Kalau kemarin ada 5 orang atau 6 orang cuma itu. Nggih. Untuk teman-teman yang masih muda ya, karena sekarang kan era digital. Ya, semuanya Era digital. Ya. Mungkin ya kita harus pandai-pandai ya, harus kreatif. Ya. Kita manfaatkan media Ya. untuk golek duit bahasanya gitu, Iya, untuk duit. bekerja lah, Iya. untuk bekerja. Karena mungkin saya sendiri juga sih sebenarnya kalau pegang HP itu yang mungkin Facebook, Nah. Instagram, Itu. mungkin cuma harus dibelokkan sih arahnya Iya. untuk hal yang positif. Ya, betul. Seperti itu. Karena kalau untuk tahun ini ya, era digital ini, kalau kita hanya mengandalkan kita kerja pakai tenaga, kayak udah bukan zamannya Ya. lagi. Udah bukan Zamannya digital, pinter-pinter bagaimana kita mengolah HP yang kita Iya. pegang sehari-hari itu bisa Iya, menghasilkan gitu harus loh. kita Iya. manfaatkan. Mungkin bisa YouTube lah, Ya. atau TikTok lah, Iya. atau yang lain banyak sekali. Iya. Cuma ya tetap semua itu butuh usaha yang serius dan niat yang niatnya kuat. ya, niatnya yang pertama. Mungkin itu. Nah, kita juga kalau perangkat desa nih Pak ya, biasanya kan ada laporan pajak. Kita punya dosen, Bapak Ibu dosen, dan juga kita punya brevet namanya. Itu untuk pelatihan pajak. Mungkin suatu hari nanti atau kapan kita bisa ketemu perangkat desanya. Ya, monggo. Karena sampai hari ini kita masih sebatas belum sampai ke area seperti itu. Balas manual, kalau kita bayar kita ke bank atau langsung kita ke Bapeda. Gitu. Mungkin kalau ada inovasi terobosan yang mungkin lebih memudahkan kita ya, terutama bagi kolektor pajak. Nah, mungkin sangat kita harapkan. Apakah ada mahasiswa KKN atau praktek di sana sudah pernah ada? Pernah. Di hari ini itu ada 2. Yang pertama dari UB ya, Universitas Brawijaya Malang. Terus kemudian yang kedua ada dari UNU
Blitar ini ya. Terus untuk awal tahun kemarin kita ada dari UNTAK ya, Universitas 17 Agustus Surabaya. Itu sebulan kalau nggak salah kemarin. Sebulan? Iya. Terus kemudian yang dari UB ini ada sebulan. Gitu. Boleh lah mahasiswa kita ke sana ya Pak ya? Boleh. Nanti ya. ada sebenarnya ada perguruan tinggi yang lain yang pengen belajar bareng lah. Mari kita sangat welcome. Iya. Kalau mahasiswa kami mungkin ilmunya terkait akuntansi dan pemasaran. Kalau akuntansi kan biasanya laporan keuangan dan lain-lain. Nah itu bisa mungkin bantu Bapak Ibu perangkat desa dalam mengolah ataupun mungkin mengetik. Kalau ilmu secara komputer, kalau secara Bapak Ibu perangkat komputer desanya jalan ya Pak ya? Jalan. Karena memang setiap hari setiap hari kita melakukan itu. Jadi sedikit demi sedikit akhirnya kita lancar juga. Dari dulu yang manual beralih ke sekarang semua digital, semuanya aplikasi. Ya. Itu. Jadi banyak sekali aplikasi yang di desa itu. Jadi ya. Siap. Desa Banglenya keren, budaya juga keren, bapaknya juga keren, gitu ya Pak. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan buat datang ke sini, ngobrol santainya luar biasa. Kita nanti misalnya ada waktu kita main ke Bangle bersama mahasiswa. Ketemu Pak Ayin ya pasti ya? Pasti ketemu saya. Setiap hari ada di sana. Karena saya duduknya di depan ya. Di depan gitu. pintu masuk maksudnya. Pasti ketemu. Iya, siap. Iya. Nanti mungkin kalau dari teman-teman Stiken, monggo kita welcome. Siap. Karena kita juga sadar ya, dan kita tahu bahwasanya teknologi pasti ada update setiap harinya. Jadi mungkin itu yang kita perlukan. Terus kita juga sadar kalau SDM dari kami sebagian itu backgroundnya pendidikan. Oh gitu Pak. Ya, jadi perangkat desa itu lucu, aneh ya. Anehnya kayak gini. Semisal di desa itu yang dibutuhkan untuk keuangan, yang golongan keuangan. Tapi kebetulan yang daftar itu nggak ada yang dari keuangan. Ya itu yang jadi nggak linear. Nggak linear. Posisi sama pendidikan pekerjanya. Gitu. Sebagian nggak linear. Jadi kita belajarnya itu ya belajar sambil bekerja. Belajar bekerja akhirnya mahir. Akhirnya ya sedikit-sedikit bisa lah. Karena memang nggak ada ya jurusan khusus untuk perangkat desa kan nggak ada. Ya, biasanya ya SE mungkin ya Pak ya. Sarjana ekonomi atau apa? Mungkin itu bisa nyambung juga sih. Berarti selama ini yang bekerja berlatar sebagian pendidikan, sebagian SMA. Kayak gitu. Kita ngurusin keuangan, pikirnya pendidikan, kita ngurusin pembangunan, kita harus paham analisa, harus paham kita juga dari pendidikan. Tapi selama semuanya jalan, ya semuanya lancar ya Pak. Oke, nggak ada masalah. Mungkin kalau sekolah bisa nambah sekolah lagi nanti. Bisa loh Pak, perangkat desanya kuliah Stiken. Nanti jurusannya apa Pak? Kita punya akuntansi sama akuntansi sama manajemen, sekolah ekonomi. Nah bisa perangkat desanya yang mungkin masih SMA atau mungkin membutuhkan linear dengan jabatannya. Bisa kuliah di kami, bisa ambil jurusan yang akuntansi atau ekonomi dan kelas karyawan. Kalau kelas karyawan itu online atau online bisa. Gitu ya. Ya, kita kan zamannya digital ya Pak, kembali lagi. Kita bisa kuliah online, ada juga blended, separuhnya kita tatap muka, separuhnya online. Tapi biasanya kalau offline itu mahasiswa yang benar-benar belum bekerja, biasanya gitu. Nanti bisa diinformasikan ke perangkat desanya. Nanti kita sampaikan ke teman-teman. Ada kelas khusus. Iya, barangkali ada yang berminat. Nggih. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, sama-sama. Kami juga mohon maaf. Sami-sami. Mungkin ada penyampaian yang kurang
berkenan atau memuaskan ya. Tapi Sekali keren lagi, kok Pak. mohon maaf. Asik, keren. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Mungkin kita ada dialog selanjutnya bahas apa gitu. Kita ketemu lagi ya Pak ya. Itu saja dari kami. Jangan lupa kalau mau kuliah di Stiken Blitar dan jalan-jalan ke Desa Bangle ya guys. Kalau Ramadan luar biasa itu di sana. Dan kalau weekend ada kegiatan senam. Bisa jalan-jalan ke sana. Anak mudanya juga kreatif, kulinernya juga luar biasa. Yang pasti kalau ke kantor desa ketemu sama Bapak Ain, nanti bakal dipandu ke sana. Siap ya Pak? Jadi gayet. jadi guide. Nah, oke guys, mungkin itu saja. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa spmb.stiken.ac.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.